Udah siapa aja? Waduh, udah komplit. Waduh, komplit. Tinggal ketupat belum ada. Udah lewat Bu, Bagaimana mau lebarannya. dimulai saja apa bagaimana? Ada Bu Tati, selamat malam Bu Tati. Oh ya. Kita menuju ke new normal. Maaf Mbak Cecep, saya ada 2 meeting nih. Oh iya, nggak apa-apa Bu Esi. Wah iya Bu, Silakan. multitasking. Multitasking ya Bu ya, alhamdulillah. Iya Bu. Kita masih nunggu orang lagi apa bagaimana ini host-host? Para host? Nunggu berapa ya? Oh sudah ada Mbak Sudah Widi 20 dan Mbak Ayuna partisipan. di sini. Bagaimana, mau dimulai saja apa kita tunggu yang lain? Silakan aja. Ayuni. Cep. Mulai ya. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, dan siapapun yang sekarang tengah berada di Zoom meeting ini. Selamat malam, good evening, selamat petang, dan lain-lain sebagainya ya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di forum yang muda bercerita. Forum yang diselenggarakan oleh Rumah Cinta Wayang. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada kata sambutan dulu dari Bu Woro sebagai pembina Rumah Cinta Wayang. Bu Woro, Ya, mungkin. selamat malam. Ya. Terima kasih, Cecep. Ya. Sahabatku Tati di New Jersey, Arif di Malaysia. Senang sekali bisa ketemu di dunia maya. Ini adalah episode ke-7 ya, dari kegiatan Rumah Cinta Wayang, di mana anak muda bicara tentang budaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini memberi inspirasi dan manfaat untuk kita semua, khususnya buat sahabat-sahabat budaya di LA, di Malaysia, di New Jersey, atau para penari nih, kayaknya banyak para penari dan budayawan ya. Mudah-mudahan teman-teman di Rumah Cinta, oh ya Mbak Sulis, terima kasih ya. Sudah Sama-sama Bu. berapa lama bergabung menari di Potehi itu? Berapa ya? Lupa Bu. 4 tahun ya? Iya, iya. 4 tahun. Bolak-balik. Ya, Bolak-balik ya. sebelum pindah ke Jogja juga, terus kadang bolak-balik dari Jogja ke Depok. Oke, coba Mbak Kanya, terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya, dan juga kepada para tim tim Zoomer, Tim Hore. yang tim Zoomer dan tim Hore yang sudah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih Mas Cecep, monggo. Ya, Sukses terima selalu. kasih. Terima kasih semuanya ya. Ya, sukses selalu. Terima kasih Bu Woro. Ya, baiklah. Oke. Baiklah, para pemirsa meeting Zoom ya, kita hadir kembali sekarang di Yang Muda Bercerita. Pada malam ini kita menggelar yang Zoom meeting berjudul Merayakan Interkulturalisasi Tari Betawi dalam Pagelaran Wayang. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah di sini sudah hadir di studio ini ada Mbak Sulistiani, mahasiswi UGM yang juga penari ya.
juga ada Mbak Kanya di sini sudah hadir di studio ya. Mbak Kanya sebagai pengurus rumah cinta wayang sekaligus kadang-kadang nari. Penggemuk, Cep. Baiklah, mungkin kita akan baiklah tidak apa-apa. Oh iya, sebelum kita mulai diskusi kali ini, sebelumnya saya memberi sedikit peraturan terlebih dahulu ya, bahwa pada diskusi kali ini kami memberikan kesempatan tanya jawab bagi para peserta Zoom meeting. Hanya saja pada kesempatan kali ini kami hanya menerima pertanyaan yang diketik melalui chat. Jadi jika ada yang hendak bertanya atau berkomentar selama diskusi berlangsung, bisa langsung diketik di chat yang ada di Zoom ini. Langsung saja ya. Karena pertama untuk kelancaran diskusi ini juga untuk agar menghindarkan dari apa ya, mungkin kalau misalnya nanti aplikasi Zoom-nya ada error, nanti suaranya nggak kedengeran, jadi lebih baik pertanyaannya nanti diketik saja di Zoom, nanti jawabannya bisa langsung langsung dijawab oleh para narasumber kita pada malam ini. Oke? Oke. Baiklah, kita mulai saja. Merayakan interkulturalisasi tari Betawi dalam pagelaran wayang. Nah, kita mengarah pada Mbak Kanya ya, Mbak Kanya sebagai Sastri Takanya ya, nama lengkapnya ya, sebagai pengurus rumah Yes. cinta wayang yang juga kadang-kadang nari. Saya mau tanya Mbak, sebenarnya tuh kita ini kan membicarakan pergelaran wayang, tari dalam pergelaran wayang. Narasumbernya sekarang Mbak Kanya. Nah, Mbak Kanya ini kan pengurus rumah cinta wayang yang kalau saya lihat itu pergelaran wayang yang sering Mbak Kanya dan kawan-kawan tampilkan itu adalah pertunjukan wayang potehi. Ya betul ya Mbak Kanya ya? Betul, betul. Betul sekali, Nah, Mas Cep. pertunjukan wayang potehi itu apa ya? Wayang potehi itu apa? Umumnya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan pada penonton di sini. Oke. Singkat aja ya, Mas Cep. Jadi, belum apa-apa udah jadi. Pertunjukan wayang potehi dulu deh. Wayang potehi ini adalah kalau bisa dibilang wayang yang asalnya dari negeri Tiongkok. Wayang potehi hadir di Nusantara sudah cukup lama, berbarengan dengan para pelancong, para pedagang juga dari Tiongkok, kemudian berkembang khususnya di Jawa. Makanya di Jawa khususnya di pesisir itu banyak sekali ditemukan kelenteng-kelenteng, dan kemudian berakulturasi, tapi berakulturasi di sini sifatnya bukan yang fisikal ya Mas Cep, kayak entah tiba-tiba pakai gamelan atau apa, nah itu nanti cerita lain lagi. Berakulturasi di sini maksudnya adalah pemainnya, dalangnya itu kebanyakan adalah orang Indonesia sendiri. Indonesia, Jawa paling banyak. Nah, kalau boleh dibilang wayang potehi ini waktu itu pernah segala kegiatan seni budaya Tionghoa sempat dibisukan waktu itu kan, kemudian dihidupkan kembali, dan setelah itu
terlihat sekali dampak dari gap ya Mas Cep, gap antara satu generasi dengan generasi yang sekarang generasi milenial. Nah, di sini kami Rumah Cinta Wayang melahirkan kembali, bukan melahirkan kembali sih, melestarikan lagi, menghidupkan lagi wayang potehi yang sudah hampir tidak dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia. Nah, wayang potehi kalau simpelnya saya bilang ya teater mirip seperti teater boneka karena bentuknya yang 3 dimensi, kemudian dalam pertunjukannya juga menyampaikan satu cerita, entah cerita legenda dari Tiongkok atau kalau kami sedang merancang cerita tentang mitos-mitos cerita lokal dari Indonesia. Kemudian juga bentuknya kecil ya. Maaf sekali saya tidak bawa contoh wayang potehinya. Ya, cara memainkannya itu pakai tangan, pakai jari. Jadi mirip unyil, tapi ini versi kecilnya. Nah, kemudian kenapa saya bilang teater boneka, ya itu tadi, mirip boneka sih sebenarnya kalau saya bilang, gitu, daripada kalau wayang-wayang di Indonesia pada umumnya kan, ya kita tahu golek, wayang kulit gitu ya, tapi kan ini pakai jari, langsung ke jari tanpa tanpa perantara gerak yang lain gitu. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan ya, biar para pemirsa di Zoom meeting ini bisa membayangkan, berarti ibaratnya ya teater boneka seperti itu ya Mbak ya? Ya, simpelnya begitu. Nah, pertanyaan saya ini kan kita kan membahas tari dalam pertunjukan wayang. Tapi sebelumnya tuh emang wayang potehi ini emang ketika dipertunjukkan, dia itu emang pertunjukannya seperti apa sih? Kalau kita boleh tahu, pertunjukan wayangnya itu kayak gimana gitu? Sebelum kita ngelembet ke tarinya. Kan wayangnya ya. Nanti saya ada videonya. Tenang. Oh iya. Ya. Berarti Nanti saya tunjukkan nanti videonya. bakal disiarkan di sini ya? Iya. Oke, Semoga oke. audionya beres. Nanti ya. Oh iya, amin amin, semoga audionya beres ya. Ya udah, Ya. berarti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya saja ya Mbak ya. Nah Mbak, kan tadi kan sudah dijelaskan soal wayang potehi ya, tentang itu budaya dari peranakan Tiongkok yang ada di Indonesia begitu ya, bagaimana dia sempat dimatikan, dibisukan pada masa-masa Orde Baru ya, kalau tadi ini. Iya. Nah, lalu pemunculan tarinya itu bagaimana ceritanya ya Mbak ya? Saya dengar kan Rumah Cinta Wayang ini kan kadang-kadang memunculkan pertunjukan wayang potehi ditampilkan dengan tari. Nah, itu pemunculannya bagaimana itu ya? Kok bisa tari dalam pertunjukan wayang? Bagaimana itu? Kalau tari dalam pertunjukan wayang, saya yakin pasti sudah ada sebelum-sebelumnya. Ya, dari entah itu tari di wayang golek atau tari di wayang kulit, itu pasti sudah ada. Tapi mungkin saya mainnya kurang jauh kali ya Mas Cep ya, jadi pastinya persisnya saya nggak tahu siapa yang melakukan. Nah, tapi kalau di wayang potehi sendiri, tapi ngomong-ngomong suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Tapi kalau di wayang potehi sendiri, di Indonesia sih belum ada. Jadi baru
dari Rumah Cinta Wayang sendiri yang melakukan itu pun dari ide nekat. Ide Oh, coba-coba ide yang nekat. nekat. Nah, jadi Oh. waktu itu Bisa diceritakan nggak itu ide nekatnya bagaimana? oke. Waktu itu mungkin sekitar 2015 atau 2016 ya, saya agak lupa persisnya kapan. Biasanya kami padat merayap jadwalnya itu waktu Imlek. Iya. Nah, ketika Imlek itu kadang yang mengundang itu minta kami untuk main sampai 4 kali. Nah, pertama kali itu malah bukan 2015, oh iya deh, 2015 sekitar itu. Nah, waktu itu pertama kali kami coba di Mall Taman Anggrek. Ya. Nah, waktu itu bukan saya memang, karena waktu itu saya masih terlibat langsung main di Potehi sama Sekar sama ya para pemain lama deh. Nah, waktu itu karena pengundangnya dari pihak mallnya minta 4 hari pentas, otomatis kita tidak menyajikan pergelaran itu aja, gitu kan. Jadi ada siapa ya waktu itu yang mencetuskan, saya juga lupa, kayaknya Bu Woro deh. Nah itu kenapa kita tidak memasukkan ada tari-tarian di tengah-tengah penampilan wayang Potehi. Nah, waktu itu ya udah oke, diambil. Sempat bingung juga, tapi nggak ada basic tari tradisional Chinese gitu ya. Kan soalnya tradisional Chinese juga basicnya beda lagi ya. Nah, jadi waktu itu, tapi kan Betawi agak mirip ya sama Chinese gitu. Nah, jadi diputuskanlah akhirnya kita coba dengan gerakan sirih kuning. Kemudian lagunya, background musiknya itu pakai lagu kicir-kicir. Ya. Aneh kan tuh ya, kalau bisa dibilang tidak lazim deh. Nah, tapi waktu dipentaskan, tapi kok cocok juga ya gitu. Cocoknya dalam artian dari segi kostum juga nyambung, karena kostum sirih kuning kan ada dia pakai celana, dia pakai baju panjang, baju cokek lah gitu. Dia nggak pakai sarung kan, pakai ada sanggul dengan sumpit juga jadi aksesoris kepala. Jadi oh ya oke, ternyata nyambung gitu. Nah, berlanjut dari ide yang pertama itu, kemudian ada lagi di Kokas, ya, di Kokas dan di acara, saya lupa di acara perusahaan apa, Deloitte kalau nggak salah ya. Deloitte. Ya, Deloitte, saya dan Mbak Sulis dan Mbak Yuna juga waktu itu yang nari. Kita bicara mau masukin apa gitu. Kenapa kita coba masukin Lenggang Nyai sama apa ya Mbak? Kinang Kilaras. Nah, 2 itu. Kan beda banget ya dengan konsep awal yang tiba-tiba lagunya kecil-kecil, terus geraknya ambil dari nasi kuning ya gitu kan. Tapi kita coba lagi nyambung juga gitu. Jadi cara nyambunginnya tuh
dari segi cerita ya Mas Cep, kayak kalau waktu itu kan Iya. ceritanya tentang si Jin Kui. Si Jin Kui ada Iya. di plot cerita yang dia bertemu dengan calon istrinya, kemudian mereka menikah. Nah, disitulah kami para penari cantik ini keluar gitu. Oh, iya. Ya begitu cerita awalnya gitu. Oke, jadi jadi bidadarinya baru turun ketika dalam satu Bidadarinya scene. turun. Jadi dalam satu scene cerita teater boneka itu bidadarinya turun ya menghibur di panggung begitu ceritanya ya. Iya, Tapi kalau merayakan saya pernikahan boleh gitu ceritanya. eh, eh, Mm, ceritanya merayakan pernikahan ya. Jadi cerita merayakan pernikahan, mm-mm. lalu penari-penari penghiburnya pernikahan itu turun gitu. Iya, Oh iya. betul. Tapi kalau saya boleh tahu kok tarinya kok tadi sirih kuning, terus lagu kicir-kicir itu kan kalau kalau kita itu kan lagunya tarinya itu kan identik dengan tradisi Betawi ya. Iya tidak, Mm-mm. bukan ya? Nah, mengapa Mm-mm. yang dimunculkan itu tarinya, lagunya itu yang berlanggam atau ya dari tradisi Betawi itu bagaimana kok bisa yang kepikiran ide nekatnya kok itu gitu. Bagaimana ya? Kalau itu karena kalau dari sebenarnya saya dari segi dengar musiknya ya Mas Cep. Kalau musik Betawi, tari Betawi itu kan banyak bunyi dari tehian. Tehian itu juga mirip sama erhu. Nah, itu saya agak nggak ngerti deh kalau nada-nada jenis-jenis nadanya itu saya nggak ngerti. Nah, tapi dari segi musik juga apa ya? Dari aksesoris kepala itu juga mirip kalau saya bilang. Karena kan dia pakai apa namanya? Yang aksesoris sumpit, kemudian bentuk-bentuk tangannya juga kalau saya lihat dari video-video Chinese traditional dance itu mirip juga, ngerayung juga apa namanya tangannya gitu. Sebenarnya dari dasar-dasar itu aja sih, dasar-dasar yang sederhana gitu Mas Cek. Oh, berarti Kenapa kalau diputuskan akhirnya diputuskan kita adopsi sedikit, bukan sedikit malah ya, kita adopsi tari Betawi untuk dimasukkan ke dalam pertunjukan wayang potehi itu gitu. Jadi Karena kalau kami lihat ada kemiripan deh gitu. Kemiripan dengan apa ya? Kemiripan dengan Di lagunya gitu. Sebenarnya kan kalau didengar-dengar sedikit, misal lagunya Nandak Ganjen, musiknya Nandak Ganjen itu kalau didengerin lagi agak mirip sama musik-musik Chinese yang pakai erhu gitu. Oh iya. Oh, ini Bu Woro juga di chat ya sempat ngendiko ya, budaya Betawi memiliki pengaruh budaya Tionghoa. Itulah salah satu alasan nekat menampilkan tarian Betawi sering tampil dalam pertunjukan wayang potehi. Yeah. Oh gitu. Mungkin gimana ya? Tadi saya menangkap ada kayak Mbak Kanya menemukan apa ya? Ada kayak kemiripan. Kayak menemukan ya. Iya ya, menemukan langgam-langgam Tiongkok dalam tari Betawi betul. Gitu tadi ya. Mungkin kita sekarang bisa beralih ke Mbak Sulistiani ya di studio. Ya, ini mahasiswi dari Universitas Gajah Mada ini sudah siap ya untuk apa ya?
sharing tentang tari Betawi ini apa? Kok ya tadi kan tari Betawi itu muncul di pertunjukan wayang potehi, terus Mbak Kanya ngomong soal kita menemukan ada kemiripan, kita menemukan langgam-langgam budaya Tiongkok dalam tari Betawi ini. Mungkin Mbak Sulis bisa ngobrol tentang tari Betawi ini. Ya, tari Betawi ini apa ya gitu. Mungkin Mbak Sulis ya silahkan, waktu dan tempat. Halo, makasih ya Mas Cecep. Tapi sebelumnya aku di sini tuh sebagai apa ya? Kalau bisa dibilang aku tuh sebagai yang disuruh nari, korban disuruh nari juga, sama sebagai pengamat sih. Kadang suka mengamati apa yang dilakukan oleh Rumah Cinwa, tapi nggak secara keseluruhan benar-benar riset gitu, enggak. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ya. Jadi monggo, ini kan forum belajar, nggak apa-apa. Oh iya benar. Mungkin aku tadi mau nambahin aja yang apa sih namanya Kanya, yang tadi pertanyaannya dari Mas Himawan kan tentang Kanya, kenapa sih kok harus tari Betawi yang ditampilkan di dalam wayang potehi? Nggak harus sih sebenarnya, kalau menurut aku pribadi nih. Sebenarnya bisa aja tari-tari lain. Tapi sekarang gini, kita bicara mengenai wayang potehi itu kan sebuah pergelaran ya. Pergelaran pertunjukan gitu, pergelaran wayang potehi kita bisa bilang. Dan kalau menurut Pak Lono Simatupang, beliau adalah seorang antropolog yang banyak lebih masuk penelitiannya lebih banyak ke seni. Beliau bilang bahwa pergelaran itu adalah interaksi publik yang melibatkan penyaji pergelaran dan juga penonton. Jadi kayak semacam kalau misalnya ada interaksi publik, maksudnya kalau misalnya pergelaran itu bisa dikatakan berhasil atau enggak, itu biasanya kalau ada interaksi publik antara penyaji dan penonton. Nah, di sini kan pengalaman penyaji, biasanya tuh pengalamannya seperti itu tuh suka kalau penyaji ya udah ya menampilkan berusaha gitu. Tapi kan penonton kadang yang merasakan kan, mereka merasakan dari visual, dari mendengar, dari membawi, dan dari atmosfer pergelaran itu sendiri. Nah, kenapa kok jadinya Betawi? Kalau aku pribadi melihatnya karena posisinya lebih sering sekarang wayang potehi yang kemarin yang tadi diceritakan oleh Mbak Kanya itu kan tampilnya di daerah-daerah Jakarta yang etnisnya juga Betawi. Jadi kayak mungkin dari situ lebih bisa orang penontonnya tuh bisa lebih merasa apa ya, merasa ada interaksi, untuk merasa menerima, merasa ada hal baru gitu. Karena kalau misalnya tari lain mungkin jadi nggak biasa gitu, karena gitu sih. Meskipun sebenarnya kalau di Jakarta orang berasal dari berbagai etnis yang banyak gitu. Terus tadi apa sih pertanyaannya, kok aku malah lupa? Cecep nanya apa, Cep? Oh, keasikan menjawab jadi lupa pertanyaannya. Keasikan ini, kasihan nyambahin. Enggak apa-apa, Mbak. Saya kan cuma mau bertanya, kan tadi kita ngebahas ada yang dimasukin dalam pertunjukan wayang potehi, yaitu tari Betawi. Mungkin Mbak Sulis sebagai ya salah satu penari yang aktif ya, mungkin bisa sharing-sharing ke kita, ini tari Betawi ini apa gitu. Mungkin buat kita yang belum ngerti apa sih gitu. Jadi bisa gini, asalnya mungkin gitu Mbak, atau gimana? Di Jakarta ataupun di Betawi itu kan sebenarnya banyak genre tari ya, Ada tari topeng, ada genre tari topeng, ada genre tari cokek, terus ada juga genre tari apa sih namanya? Aduh aku lupa, Samra, Zapin, terus masih ada beberapa lagi. Tapi mungkin di sini kalau kita bicaranya mengenai apa yang dilakukan oleh Rumah Cinwa, mungkin aku akan bercerita nih. Kalau boleh aku akan cerita tentang bagaimana ceritanya itu tuh tari-tari yang dilakukan oleh Rumah Cinwa ini. Interkulturalisasi yang terjadi di dalam tari yang ditampilkan pada Rumah Cinwa gitu. Boleh nggak diceritain? Boleh ya? Jadi boleh. Kita butuh ilmunya. Kita butuh ilmunya kok Mbak Sulis, tenang. Jadi ini aku juga baca dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Bu Julianti Parani. Beliau bilang bahwa sebenarnya awal-awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta itu kebingungan akan identitasnya sendiri gitu.
dia bingung gitu. Sebenarnya tradisi Betawi itu seperti apa sih? Tradisinya yang bagaimana sih gitu. Bahkan dia juga bilang kalau misalnya, bahkan dia bilang kalau di situ bisa dibilang etnis Betawi itu keseniannya tuh ketinggalan sama etnis-etnis lain yang ada di Indonesia. Apa sih namanya? Pergerakannya tuh ketinggalan. Jadi kayak emang Jakarta waktu itu nggak menemukan gitu. Ada apa gitu sebenarnya Jakarta tuh bagaimana, sampai suatu hari pada tahun 1973 itu pada perayaan Hari Kemerdekaan itu IKJ, itu koreografer dari IKJ dan juga DKJ itu yang disponsori juga oleh pemerintah Pemprov Jakarta tentunya itu menghasilkan sebuah teater kreatif yang mengeksplorasi antara tari Betawi yang menggabungkan tari cokek dan juga tari cokek, gambang kromong dan juga tari plesiran gitu, seperti itu. Lanjut lagi gak nih? Atau ada mau nanya dulu Mas Ecep? Lanjut, silahkan. Oke. Lanjutkan dulu. Lanjutnya enggak lanjut, cuma penjelasannya pelan-pelan aja Mbak Sulis. Oh iya, pelan-pelan aja Mbak Sulis, pelan-pelan. Tadi aku kecepatan ya. Nanti takutnya yang denger nanti enggak takutnya nanti enggak ketangkep nanti yang dengar. Apa ya sebenarnya di situ aja. Aduh, aku salting, banyak yang lebih ahli. Terus lanjut. Iya sih. Iya kayak gitu. Jadi kalau yang dilakukan kalau yang dilakukan oleh Rumah Cino kan biasanya tari-tari, ini salah satu tari yang ditampilkan oleh Rumah Cinwa. Sebentar ya, aku share screen nih. Silahkan. Monggo. Mana screen-nya? Oh iya. Nah, ini bisa lihat kan? Ini salah satu tari namanya tari Renggong Manis. Ini tari yang dilakukan, yang pernah dibawakan oleh Rumah Cinwa salah satunya. Tapi ada juga tari-tari lain kan yang tadi Kanya cerita gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dibilang ini genrenya apa gitu, ini tuh nggak jelas genrenya apa gitu. Tapi kita bisa, sorry ya, maaf ya kalau ada yang tersinggung gitu. Tapi kita bisa menarik ke belakang lagi dari sejarahnya gitu. Aku stop share. Udah lihat kan tadi ya? Udah lihat. Nah, sekarang aku mau cerita tentang ini sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu kan banyak ya yang apa sih namanya etnis-etnis yang masuk, dan juga di Batavia itu kan tempat buat apa sih namanya tempat buat perdagangan dan banyak pokoknya nggak cuman banyak deh etnis yang masuk ke dalam situ. Terus ini kelihatan nggak sih yang aku share screen-nya? Iya, kelihatan Mbak Sulis. Kelihatan ya? Jadi kelihatan. Jadi ada beberapa bentuk yang tadi aku bilang, ada beberapa genre, tapi di sini aku cuma mau menjelaskan 2 genre karena yang tadi aku bilang yang sering dilakukan oleh Rumah Cinwa. Yang pertama itu adalah tentang genre dari topeng Betawi. Nah, ternyata topeng Betawi itu adalah salah satu dampak dari sejarah dari kolonialisme terhadap seni yang ada di Batavia saat itu. Nah, selain topeng Betawi ada juga tanjidor. Kenapa sih kok topeng Betawi itu? Gimana sih ceritanya topeng Betawi itu bisa jadi dibilang ada apa sih namanya dampak kolonialismenya? Jadi kalau di bukunya Pak Abdul Khair itu dibilang bahwa sebenarnya itu nggak ditulis gimana ceritanya gitu, tapi ada sebuah buku lama atau catatan lama pada tahun 1872 di Jakarta itu ada tontonan jalanan atau yang dinamakan Straatvertoningen. Aku bingung bacanya gimana, ini kayak bahasa Belanda ya. Dan diduga itu adalah berasal dari topeng Betawi, topeng Babakan Cirebon yang sekarang akhirnya menjadi topeng Betawi. Itu sering ditanggap oleh orang-orang kolonial gitu, dibilangnya seperti itu. Dan berkembang juga, dan selanjutnya ada juga yang namanya musik tanjidor. Jadi musik tanjidor itu kan memang itu tuh kayak berpengaruh banget
ini apa ya? Itu sering ditanggap sama tuan-tuan tanah Eropa pada pada abad ke-18 sampai 19. Terus ada orang namanya, ini kalau kata Bu Julianti Parani ya, ada orang namanya Mayor JNC. Dia tuh tuan tanah di Citrap, tapi kalau sekarang namanya Citerep, bukan Citrap. Itu pada tahun 1833 dia punya Mbak Sulis. apa? Yance. Apaan? Mayor Yance. Namanya Mayor Yance. Mayor Yance. Nah, Gitu ya. ya? Maaf ya, gue nggak bisa nih. Gak apa-apa. Ya, oke, sip. Mayor Yance. Kok kamu tahu sih, Cap? Jadi itu memang kisah tentang tuan tanah dari Citrep itu memang terkenal, Mbak. Mayor Yance itu Iya, emang iya. udah kayak legenda dari Citrep. Jadi dia itu mayor tuan tanah dan dia itu pengusaha burung walet dan dia memang Oh, terkenal dan dia memang terkenal menumbuhkan budaya musik Tanjidor memang. nah, iya. Ya, Dia tuh di situ dibilang katanya dia tuh punya 320 budak dan ya. 30 orang di antaranya itu pemusik. Terus 4 orang itu penari topeng dan 2 orang penari ronggeng, dan jadi hampir setiap hari dia itu tuh kayak nanggap tanjidor dan juga tari topeng. Jadi tari topeng yang diiringi oleh musik tanjidor gitu. Terus sekarang kita coba lihat ya, kita sama-sama coba lihat di sini baju topeng ini bukan pada masanya sih, tapi hampir sama. Baju topeng tuh kayak gini kan nih, dia pakai sarung. Terus dia pakai apa sih namanya di sini? Kalau teratai itu apa ya? Ini pokoknya kayak silangan gitu. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya apok-apok, apok-apok atas bawah seperti itu. Terus dia pakai selendangnya di pinggang gitu. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu kadang nggak pakai topeng lagi gitu. Cuman hiasan kepalanya aja yang bunga seperti ini. Ini tolong perhatikan karena nanti akan berlanjut nih ceritanya. Akan berlanjut. Nih, ingat-ingat aja. Oke. Sip, sampai di situ. Itu tentang dampak kolonialisme. Lalu selanjutnya ke slide selanjutnya itu dampak Cina. Dampak Cina itu ada di musik gambang romong dan tari cokek. Tadi yang disinggung-singgung sama Kanya kan, gambang romong, tari cokek, kok ada dampak-dampak Cinanya. Nah, gimana sih sebenarnya tari cokek itu? Jadi tuh sebenarnya tuh kalau aku dari tari cokek dulu apa gambang romongnya dulu ya enaknya ya? Dari gambang romongnya dulu deh kalau enggak. Jadi gambang romong itu kan perpaduan antara musik Cina dan musik pribumi kan, yang dianggapnya seperti itu. Jadi kayak ada musik gesek, tehian gitu-gitu. Tehian, konghahian, itu yang dari Cinanya. Terus kalau dari pribuminya itu kan ada kayak gendang, kecrek, gong gitu. Nah, itu tuh hampir sama kalau di tulisannya Pak Abdul Khair di buku, ini bukan di jurnalnya Bu Julianti Parani, tapi ada di bukunya Pak Abdul Khair yang judulnya Betawi Tempo dulu. Itu dibilang juga itu juga bukan ulah sih, tapi itu juga tuan tanah juga. Jadi kalau yang tadi itu tuan tanah kolonial, yang ini tuan tanah Cina pada abad yang sama, abad ke-18 sama 19. Dibilangnya partikelir Cina gitu. Terus nah, gambang romong itu tuh apa sih namanya? Gambang romong itu tuh kan ada dua ya, ada dua. Jadi kalau sekarang tuh gambang romong ada dua, ada gambang romong asli, ada gambang romong kombinasi. Nah, gambang romong asli itu kan ya masih asli gitu. Tapi kalau gambang romong kombinasi itu ternyata udah yang sekarang ada aja, dan itu udah ditambah oleh musik-musik Eropa gitu. Itu nggak penting sih sebenarnya, nggak tahu deh. Nah, abis itu kita ngomongin ke soal tari cokek. Nah, jadi tuh sebenarnya awalnya tari cokek tuh gini. Jadi katanya tuh ada orang Betawi yang punya tetangga orang Cina. Dia bilang orang Cina itu ngadain pesta pernikahan. Terus menyewa gambang romong nih, dan sama orang yang disuruh nari sekaligus nyanyi. Itu disebut cokek tuh. Dia disebut cokek kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu ternyata tari cokek itu dikembangkan lagi dan menjadi sebuah genre tari cokek gitu. Nah, itu tuh jadi tuh kayak gini loh, kayak antara gambang romong dan cokek itu berkaitan gitu kan. Itu gitu kan. Nah, tapi kalau menurut aku lucunya lagi, kan ini genre yang kayak kalau misalnya orang saklek gitu,
mau nari, mau pijakannya apa? Mau pijakan topeng atau mau pijakan cokek atau mau pijakan apa? Tapi lucunya lagi, sekarang-sekarang ini banyak koreografer di Jakarta yang memunculkan ternyata memadukan antara dua genre itu. Kalau misalnya sekarang kita bilang di sini nih, misalnya ini foto lagi tari Renggong Manis nih. Ini salah satunya aja ya, bisa jadi kan ada tarian lain. Ini dari bajunya yang tadi aku kasih tahu kan, kalau bajunya tari topeng kan kayak pakai kain, pakai apok-apok, pakai sarung, pakai apok-apok, terus juga pakai selendang di kanan, selendangnya di Selendang. pinggang gitu. Nah, tapi coba kalau dari aksesoris kepalanya ini Cina banget kan. Maksudnya ini unsur Cina dan kayak kalau misalnya kita mau bilang ini cokek apa sih namanya ini genre tari topeng harusnya kan nggak seperti ini gitu kan karena ini bisa jadi kepalanya unsur tari cokek gitu. Nah belum ini baru dari kostumnya aja, belum lagi kalau dari musiknya dia diiringin kalau misalnya ini kita mau bilang ini genre tari topeng lah gitu kan karena bajunya kayak gini nih kelihatan nih kayak gini kepalanya doang yang cokek tapi musiknya itu pakai musik gambang kromong ternyata pakai musik apa pakai musik yang ada pengaruh unsur Cina-Cinanya juga Mbak gitu. Sulis. Apa-apa? Kalau bisa Kok keluar ya? istilah Cinanya diganti dengan Sorry, istilah Tionghoa Tionghoa. atau Tiongkok. Iya. Maaf, Oke, maaf ya. nggak apa-apa. Saya juga baru ingat soalnya penjelasannya Mbak Sulis terlalu mengalir jadi wah gitu. Tadi juga Kanya juga ngomong tuh ke Cina-Cina juga lu. Iya nggak sih? Iya, langsung. Ya udah nggak apa. Ini Jangan. Ya udah. Dilanjut, monggo. Iya, Tiongkok. Ya, Dilanjut karena dulu, kita ada Mbak. briefing ya nggak boleh ngomong Cina ya. Iya, pokoknya kayak ada unsur Tiongkok. Jadi kan antara unsur by the way tapi di jurnalnya Bu Julianti Farani dia nulisnya Cina juga cuy. Oh gitu ya. Kita julid sekarang. Julid. Gak apa-apa. Ya udah Ya nggak kalau apa-apa ya. kalau Udah, tapi kita kita bisa menggunakan ini gak apa-apa. ya. Tapi maksudnya kayak gitu kan. Jadi tuh kayak misalnya sekarang tuh kalau misalnya kita ngomongin tari Betawi gimana sih gitu. Ya sekarang udah macam-macam sih tari Betawi, udah nggak bisa dikelompok-kelompokin lagi cuman cokek ataupun topeng ataupun zapin ataupun apa, tapi memang udah berinterkulturalisasi itu sih yang aku bilang. Kalau menurut aku pribadi gitu. Ngerti gak sih? Aku kayaknya muter-muter jauh banget ya. Oh enggak Mbak, justru penjelasannya Mbak Sulis ini malah menurut saya ketika kita membicarakan tentang tari, apalagi ini budaya Betawi juga ya, ketika kita membicarakan tarinya, ya kita juga nggak bisa lepas dari musiknya karena kan dari penjelasannya Mbak Sulis kan bisa kita ambil kesimpulan kok ini banyak sekali ada pertemuan budayanya ini banyak gitu loh kayak dari Eropanya ada, dari Arabnya ada, Sejarahnya tidak boleh dari dilupakan, Mbak, Tiongkoknya tenang. ada, iya. Dari daerah-daerah sekitar Jakartanya seperti Jawa Barat atau Cirebon itu kan ada juga gitu loh, gitu. Dari etnis-etnis yang tinggal di Jakarta ya ada gitu kan, jadi nggak bisa dipisahkan. Gitu. Oh iya, aku jadi ingat tadi kan aku sempat bilang ya kalau misalnya pas lagi pertunjukan apa sih namanya pas lagi pertunjukan yang tahun 1973 yang DKJ dan IKJ mengadakan pertunjukan yang itu ceritanya untuk membentuk suatu identitas di Jakarta. Itu kan dia bilang ada musik gambang kromong, terus udah gitu cokek dan juga plesiran. Nah, plesirannya itu mungkin kalau misalnya Bu Julianti Farani itu menggambarkannya plesirannya itu ya itu yang unsur Cirebonnya itu tadi gitu. Makanya menghasilkan Cirebon. Jadi Mbak Sulis, jadi gimana? Lanjut gimana? Enggak. Kamu aja. Kau nanya apa? Aku lupa juga. Loh, nggak apa, maksudnya kan tadi kan kita kan mendengar tadi kayak ceritanya Mbak Sulis tuh pertemuan budaya tuh banyak sekali gitu ya. Sementara di luar Betawi ya kayak mungkin kayak Mbak Sulis ini kan juga aktifnya nari gaya Yogyakarta ya, Gagrak Mataraman gitu. Sekarang doang. Terus ya sekarang doang. Tapi kalau coba dilihat ke tari Betawi ini, jadi sebenarnya itu dia itu pijakannya tuh kemana sebenarnya? Jadi tari Betawi ini dia itu
apa ya? Kalau bisa dibilang dia itu berpijak pada pakem tuh pakem yang mana gitu. Jadi gimana gitu ya Mbak? Pijakannya tuh apa atau gimana gitu? Oke, Gitu. oke gitu. Jangan samakan Oh iya, Jogja jangan dengan samakan. Jakarta gitu. Jadi kayak gini, Oke, oke, kalau oke. Jogja, mungkin kalau Jogja, Solo dia tuh udah tahu ya. Pakem Jogja, Pakem Solo itu tarinya misalnya tari ciri khas, tari identitas Jogja misalnya Srimpi dan Bedoyo gitu, sama juga seperti halnya Solo gitu, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Betawi sendiri, itu tuh sebenarnya nggak punya tari yang benar-benar dianggap pakem, dianggap sakral, dianggap sebagai identitas banget, itu nggak punya. Karena yang tadi aku ceritain, banyak genre-genre masuk gitu, jadinya tuh kayak bikin sebenarnya tari Betawi itu ya campuran tari kreasi-kreasi gitu sampai sekarang gitu. Jadi jangan membayangkan ada tari klasik Betawi yang seperti terus disamakan seperti tari Bedoyo atau tari Srimpi gitu, nggak maksudnya di Betawi itu nggak ada yang seperti itu sependek yang saya tahu kayak gitu, karena memang ya itu banyak sekali campuran-campuran gitu dan kreasi-kreasi. Dan yang tadi kita singgung di awal kan, dulu itu di Batavia sendiri itu kan banyak etnis yang masuk, dan juga pas saat udah dia jadi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta sendiri aja bingung, kita ini identitasnya apa, kita ini sebenarnya tradisinya bagaimana gitu. Makanya itu masih dalam pencarian hingga saat ini gitu. Oh iya. Jadi Ini pijakannya sebenarnya udah aku stop share, boleh? Boleh, silakan. Iya. Mau share apa lagi? Enggak, belum. Oke. Ada lagi Mbak? Ada lagi yang mau di-share? Enggak, ntar aja. Oh iya. Tapi kalau saya lihat ya justru kan tadi Mbak Suris juga share bagaimana di daerah-daerah lain itu kayak budayanya itu tari ya. Tarinya itu kan dibakukan, dan kalau orang mau bertanya tentang sebuah tari itu berpijak pada aturan atau pakem yang mana, mungkin kalau dari daerah lain itu bisa dijawab ya. Cuma kalau untuk tari Betawi ini, ketika ditanya pijakannya tuh pijakan yang mana gitu ya. Tapi kalau bisa kita ilustrasikan pijakannya itu justru pada keberagamannya itu tadi ya. Yang tadi Mbak Sulis ceritakan tadi, ada Cirebonnya masuk, ada berbagai etnis yang ada di Betawi itu ikut numbang ke tari itu tadi gitu ya. Kalau bisa kita ini simpulkan ya. Lah. Iya benar. Ini juga ini cuma sebagian kecil ya. Maksudnya ini cuma 2. Tadi aku cuma nyontohin 2 karena sebenarnya masih ada lagi kan, Melayu, Arab, terus yang itu membentuk genre-genre tari lain gitu. Dan ujung-ujungnya kalau saat ini yang terjadi sebenarnya udah nggak genre-genre itu tuh udah ya bergabung aja gitu, udah nggak saklek. Sudah berbaur ya Mbak. Misalnya melebur ya. Melebur, misalnya ada genre tari pencaksilat, tapi kok tiba-tiba nanti di tari topeng ataupun di tari cokek, atau yang bukan tari topeng maupun tari cokek, tiba-tiba ada tari pencaksilat ya, padahal nggak full tari pencaksilat gitu. Ada silatnya. Iya benar gak? Kebayang nggak? Maksudnya kalau yang teman-teman yang udah pernah ngerasain belajar nari Betawi mungkin kayak agak kebayang dikit gitu kan? Gitu. Kebayang. Nah, tadi ada kayak tadi pencak silat terus dicampur sama tari apa lagi gitu ya. Genre tari bercampur dengan genre tari yang lain. Lalu pada tahun sebelumnya itu budaya etnis yang satu ketemu sama budaya etnis yang lain gitu ya. Saya tuh jadi inget sama tadi tuh Mbak Sulis itu menyinggung tentang istilah interkulturalisasi. Apa itu ya Mbak ya? Jadi dong Mbak. Kalau saya tangkep jadi sesuai judul dari yang muda bercerita ini, bahwa berarti apakah tari Betawi ini bentuk interkulturalisasi? Itu apa ya Mbak ya? Interkulturalisasi itu apa ya? Jadi aku itu minjem istilahnya Bu Julianti Parani ya, yang ada di jurnalnya yang aku baca juga gitu. Jadi
Kalau aku ngebayangin ya dari tadi juga aku udah ngejelasin dikit gitu. Dan dari yang aku baca itu istilah gini. Ini ada budaya luar nih. Singkat aja Mbak, singkat. Ini ada singkat. Ini budaya luar masuk ke dalam Batavia. Gabungkan dari budaya luar ke Batavia jadi budaya pribumi. Terus udah gitu, ada lagi nih satu lagi budaya luar lagi gabung lagi dengan budaya pribumi. Nah, terus kan ada dua budaya hasil alkulturalisasi. Nah, dua budaya hasil alkulturalisasi ini bergabung lagi di satu tempat menjadilah sebuah interkulturalisasi. Secara tidak langsung aku menangkapnya seperti itu dari yang aku baca gitu. Jadi, Kalau misalnya salah mohon maaf dan tolong dikoreksi Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau secara singkat kita simpulkan berarti merayakan interkulturalisasi ini berarti maksudnya merayakan pertemuan banyak budaya berarti ya. Iya nggak sih ya Mbak ya? Iya. Yeah. Dari alkulturalisasi gitu. digabung. Jadi dua akulturasi digabung jadi satu gitu ya Mbak ya? Iya sih, kalau misalnya di Potehi kan kalau misalnya tarian yang dibawain di Potehi kan seperti itu. Tapi bisa jadi mungkin lebih dari 2 budaya atau berapa budaya entahlah. Oh iya. Sepertinya banyak tadi ya. Tadi udah ada Melayu, ada Arab tadi, ada Tiongkok. Tapi nggak usah disinggung lah, nggak ada urusannya. Aku nggak belajar disinggung. Lu jangan mancing ya, gue nggak belajar. Saya mau Mbak, saya mau balik ke Mbak Kanya sekarang, Mbak Kanya di studio ya. Aku minum ya. Jadi gini Mbak, tadi kan kita sudah ngobrol seru tentang tari Betawi gitu loh. Tari Betawi ini sampai kita pada kesimpulan ini ada yang namanya interkulturalisasi. Seru banget ya Mbak ya. Nah, Mbak sampai penuh. Mbak. Jadi, kepalanya penuh banget. Saya penuh ya. Tapi ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir saya ya, mungkin ya Mbak ya. Udah kebanyakan ngobrol jadi keseruan. Jadi Mbak gini. Jadi kalau tadi kan Mbak Kanya tadi sempat bilang memunculkan tari Betawi dalam pertunjukan wayang Potehi gitu loh. Jadi kalau kita bisa gambarkan, bayangkan jadi sebenarnya benang merah antara tari Betawi dan pertunjukan wayang Potehi itu apa Mbak? Benang merahnya jadi. Benang merah. Iya, kan ada tari Betawi yang produk interkulturalisasi tadi dimunculkan dalam pergelaran wayang Potehi. Yang Mbak Kanya sendiri juga mengatakan kalau pertunjukan wayang Potehi itu tuh juga budaya peranakan di Indonesia juga gitu. Asli. Jadi sebenarnya apa itu? Benang merahnya bagaimana? Iya. Kalau boleh dijawab random, karena benar ini sesuatu yang random ya. Kita sendiri juga mustahil untuk tidak saling hidup, saling mempengaruhi, Mas Cep, kalau saya boleh bilang, karena kayak yang tadi Mbak Suli sudah cerita, kan banyak sekali budaya-budaya yang sudah masuk, gitu kan, terus masyarakat meleburkan itu semua jadi satu, yang akhirnya jadi satu produk budaya gitu. Taruhlah contoh tarian ya gitu. Nah, tapi kan di dalam tarian itu banyak banget segala unsur yang masuk kan ya, entah dari budaya dari Tiongkok, ada yang dari Belanda, pengaruh kolonial, ada yang dari Cirebon, ada yang dari adaptasi gerakan-gerakan Cirebon maksudnya ya, topeng Cirebon. Nah itu kan pada akhirnya kita semua mengadaptasi itu sampai sekarang. Jadi sebenarnya akulturasi, bahkan interkulturalisasi itu sendiri juga bukan satu hal yang aneh. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang sudah dihasilkan dari akulturasi itu. Kayak misalnya yang Rumah Cipta Wayang
lakukan menggabungkan dua unsur dalam suatu pertunjukan. Ada pertunjukan wayang potehi dengan tarian yang bahkan asalnya tuh beda gitu kan ya. Asal muasal daerahnya tuh jauh banget, terpisah dengan berapa kilometer gitu kan. Satu dari Tionghoa, yang satu dari Betawi. Tapi masyarakat bisa menerima itu kok, saya lihat, karena itu tadi, kita sudah terbiasa dengan melihat percampuran, kita udah terbiasa dengan satu penggabungan yang secara tidak kita sadari, kita hidup di situ gitu. Jadi buat saya apa yang sudah kita lakukan ini bukan satu hal yang aneh, tapi ya inovasi aja kali ya sebenarnya. Jadi untuk tetap melestarikan dua budaya dalam saat yang bersamaan. Wayang tetap ada dan tari Betawi juga tetap ada, tetap hidup dua-duanya gitu loh. Jadi Rumah Cinta Wayang saya harap akan terus berinovasi dan kreatif. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sastritanya dan Mbak Sulis sudah bersedia untuk diganggu oleh saya ya. Terima kasih. Jadi kalau kepada para pemirsa Zoom Meeting, kalau bisa saya beri semacam ilustrasi kesimpulan ya. Jadi tari Betawi ini bukan goyang sembarang goyang, tapi ini goyang-goyangan yang mempertemukan banyak budaya gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah goyang-goyangan perdamaian. Goyangan Mempertemukan banyak perdamaian. budaya. Iya. Oh iya, benar. di masa yang penuh dengan Betul. konflik dan ini ya Betul. kita bisa mengatakan kalau ini goyangan yang merayakan keberagaman itu gitu loh. Jadi ada wayang potehi sebagai produk budaya peranakan, nih juga tari Betawi juga produk budaya peranakan juga. Berarti ya sudah, ini singkatnya kita merayakan keberagaman, merayakan interkulturalisasi begitu ya. Tadi sesuai istilahnya Mbak Sulis. Oke. Ya, sekarang aku minjem. Oh iya, konsep yang dipinjam Mbak Sulis tadi. Oke, sekarang kita berlanjut pada sesi tanya jawab ya. Kita scroll dulu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama muncul dari Ibu Esi. Iya, tarian Betawi banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan sudah mulai dipadukan dengan pertunjukan potehi. Bagaimana tanggapan pemirsa terhadap perpaduan ini? Sudah dijawab sama Mbak Kanya tadi ya, kalau ini sebuah bentuk inovasi ya. Oke. Yang kedua dari Ibu Woro, ada berapa banyak macam tari Betawi? Yang mungkin Mbak Sulis. Silakan. Tadi saya lupa, Bu. Pokoknya ntar dulu nyontek dulu ya, ngapain jadi ya kan. Ada Samra, ada Zapin, terus ada Topeng, ada Blenggo, ada Uncul, sama pencaksilat, terus Cokek. Jadi ada berapa tuh? A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Oh. Ada 7. 7. Itu pun juga genrenya masih banyak lagi ya. Enggak, itu genre yang saat ini ada. Paling banyak ya? Yang saat ini dikelompok-kelompokkan gitu. Itu yang asalnya kan dari kayak tadi kalau Zapin kan dari Melayu, dari gitu segala macam. Tadi tuh aku tertarik deh sama apa sih namanya? Boleh gak sih? Kok aku yang kurang ajar sih yang ini? Bagaimana ada lagi terhadap paduan ini? Aku tertarik deh menjawab apa sih namanya, menanggapi. Oh iya. Ini ya Bu Esi, boleh gak? Dari Bu Esi ya. Boleh. Bagaimana usaha kita untuk lebih mengenalkan perpaduan pertunjukan potehi yang dipadu dengan tarian ya.
Ya itu ya. Bukan cuy, yang tadi yang Yang pertama. mana? Yang pertama cek. Oh, yang pertama tadi. Ya. Oh, yang Mau pertama ya tarian ditambah budaya. Oh, Mbak tarian Sulis Betawi. mau Iya. ini juga. Kayak aku Gimana, boleh Mbak? nambahin nggak gitu? Maksudnya Silahkan. bagaimana tanggapan pemirsa? Aku inget deh kemarin sih, Silahkan. kayaknya pas lagi diskusi di Sucita ngomong katanya Mbak, sebenarnya ini tuh ada apa ya? Apa yang dilakukan oleh Rumah Cinwa tuh mengandung perdebatan. Dia nggak ngaku nggak? Itu yang bukan tanpa tari, Mbak Sul. Oh, yang Maksudnya tanpa yang tari biasa. ya? Hmm. Oh, Nah, yang kalau biasa. yang tarian itu sebenarnya dari teman-teman juga teman-teman penari bilang bagus kok, maksudnya inovasi dan inovatif maksudnya, dan juga bisa jadi satu kesatuan gitu loh. Jadi Gitu. sejauh ini bagus sih responnya, belum ada yang apa ya, belum ada yang bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya yang Mengenai itu. super ekstrim. Tapi aku boleh nggak nambahin? Misalnya ada yang bertanya seperti itu, yang berkaitan juga tadi kan kamu bilang kan kamu sempat ngeluh karena katanya ya ada perdebatan itu gitu. Ya, Aku boleh nggak? dari Boleh nggak, Cap? wayangnya itu sendiri. Monggo, Boleh nggak, Cap? monggo. Waktu dipersilahkan. Jadi gini, kalau aku pribadi memandang bahwa yang namanya pakem itu kan akan selalu berubah-ubah ya. Jadi nggak usah Ya, takut betul. sama yang namanya Setuju. dianggap nanti akhirnya wayang potehi ala Rumah Cinwa itu menyalahkan pakem, tapi bisa loh beralasan bahwa wayang potehi di dalam Rumah Cinwa ini memunculkan pakem tersendiri. Salah satunya misalnya dengan menunjukkan tari di tengah-tengah apa sih namanya, di tengah-tengah pergelaran, karena memang apa ya namanya, kalau misalnya aku juga waktu itu dengar Pak Lono juga yang ngomong, jadi kalau misalnya kita terlalu terpaku sama yang masa lalu terus, kadang tuh malah jadinya nggak berkembang gitu. Justru malah kalau misalnya kita bisa memunculkan hal-hal baru, itu malah bagus, malah nanti bisa jadi yang kesenian tadi, yang apa sih namanya, yang dahulu itu bisa berkembang lagi. Dan kalau misalnya ada orang yang penasaran, nanti jatuhnya orang penasaran sama aslinya gimana sih, itu bisa diarahkan ke sana gitu. Sama juga ada, aku panjang, nggak apa-apa, Cap boleh gak, Cap? Gak apa-apa. Monggo, silahkan. Jadi ada yang namanya transformasi, ada yang namanya kan kalau misalnya swasek tuh siapa ya? Duh, aku lupa. Pokoknya tuh kayak menyebutkan ada teori transformasi gitu. Tentang perubahan. Perubahan itu disebabkan oleh... Dulu, sebentar. Nyontek dulu. Iya, share contekannya screen. di mana, ayo? Ayo, contekan di mana, ayo. Contekannya di mana? Nih, aku share screen ya. Ya, monggo. Ini contekannya aku share screen sekalian. Monggo. Ini untung pengetahuan baru untuk kita semua. Silahkan. Kelihatan nggak? Kok ini Srimpi Pandelori bukan? Loh, ayo Mbak. Jangan grogi, Mbak. Ayo, monggo. Ini bekas ini copy paste dari ini bekas proposal aku, seminar proposal. Ini maksudnya pagelaran wayang potehi ya, pagelaran wayang potehi. Itu kelihatan nggak sih ini? Kebaca nggak tulisannya? Kebaca, Mbak Sul. Kebaca. Ya. Nah, iya, itu tuh melalui kalau misalnya PWP. Nah, jadi tuh PWP tuh apa, ayo? Apa, ayo, kemarin kamu yang ngomong PWP apa? Pergelaran wayang potehi ya, udah gitu. Ya kan jadi untuk ya. Iya, jadi kan kenapa kok maksudnya di Rumah Cinwa tuh berubah gitu? Sebenarnya boleh atau enggak? Ya nggak apa-apa, karena setiap ya namanya perubahan itu ada yang namanya transit dan transisi gitu. Jadi nggak masalah, karena kan biasanya dari yang asalnya nih, jadi tuh misalnya potehi itu melalui pertama transit, lalu habis itu transisi. Jadi kayak
Potehi itu kan melewati ruang waktu yang berbeda kan, yang dari yang awal di mana sih di Tiongkok, terus ini segala macem. Yang tadi juga Kanya udah cerita bagaimana perjalanannya juga sempat terhenti atau segala macam, itu termasuk dalam transit. Lalu transisi juga nilai-nilainya kan juga sudah berubah tuh, yang misalnya wayang Potehi yang tadinya disuruh di kelenteng-kelenteng yang dijadikan salah satu bagian dari apa sih, perayaan-perayaan ya, perayaan-perayaan Tionghoa gitu, tapi sekarang malah tapi sekarang ditampilkannya lokasi nih, kita ditampilkannya di mall misalnya atau di tempat perayaan atau apa gitu. Itu kan nilainya juga udah berubah juga. Kepemilikannya pun udah berubah, bukan sekarang udah bukan hanya milik peranakan-peranakan Tionghoa saja. Bahkan kalau di rumah Cino banyak kan nggak ada peranakan Tionghoa, kan ada peranakan Jawa malahan, ya nggak? Ya, mungkin. Peranakan Jawa Timur. Iya, nah itu. Dan keadaan emosionalnya juga berubah. Jadi dua hal ini, transit dan transisi, itu jelas-jelas sekali akan menghasilkan sebuah perubahan, transformasi. Jadi kalau misalnya, kenapa sih rumah Cino tadi bisa jadi, ini udah ya aku share. Kenapa rumah Cino bisa jadi seperti yang sekarang gitu ya? Karena ada yang terjadi, karena ada itu tadi gitu. Maaf ya, aku bleber-bleber. Maaf banget. Nggak apa-apa. Silakan. Udah, Mbak? Udah. Aduh, gagal. Oke. Gue kayak terasa sidang. Nggak apa-apa. Itu berarti Mbak Sulis amat sangat bersemangat dalam memperjuangkan goyang-menggoyang untuk perdamaian ini. Oh ya, tadi ada pertanyaan ketiga nih dari Ibu Esi. Oh iya, oke. Bagaimana usaha kita untuk lebih mengenalkan perpaduan pertunjukan Potehi yang dipadu tarian, dan apakah tariannya hanya tari Betawi saja? Tanda tanya. Siapa yang mau jawab? Ini atau aku? Monggo. Dua-duanya. Monggo. Ya udah, ntar aku tambahin. Monggo, Dulu deh. Mbak Sulis dulu mungkin, Mbak Sulis. Makanya. Nanti kalau gue kepanjangan lagi, cuy. Maaf iya, ya. Nanti Mbak Sulis udah bersemangat bergoyang. Simpen dulu, Mbak Sulis. Ayo, Mbaknya sekarang yang bergoyang, Mbak. Ayo, Mbak. Pendek. Saya pendek aja ya. Saya berusaha untuk singkat, padat, dan jelas dulu. Siapa tahu pertanyaannya masih banyak, siapa tahu. Bagaimana kalau untuk bagaimana mengenalkan, sekarang sih praktisnya sebagaimana seringnya itu di konsep itu dipentaskan ya, Bu Esi, karena semakin banyak turun diperlihatkan ke publik, maka itu juga akan bisa meng-awarekan apa ya bahasa Indonesianya? Menimbulkan awareness apa, coba tolong? Kesadaran dari masyarakat bahwa ini loh ada ada sesuatu penggabungan lagi gitu loh. Jadi kalau nanti ada yang aneh-aneh lagi, jadi nggak heran gitu untuk masyarakatnya. Dan kemudian untuk yang hanya tari Betawi saja, saya rasa tidak terpaku di tarian Betawi. Itu pun asalkan lakonnya mendukung gitu. Jadi misalnya kalau misalnya yang cerita yang dibawakan itu si Jin Kui misalnya, atau Sampai Engtai, kan nggak mungkin tiba-tiba ada jaipongan keluar atau tari Jawanya keluar, kan ya bisa aja sih sebenarnya, asal ada satu atau dua hal yang terkait gitu sih, Mas. Kalau dari dari Mbak Sulis, apakah ada tanggapan? Aku mungkin kalau yang pertanyaan pertama bagaimana mengenalkan, itu kan udah jawab sama Kanya ya. Terus kayak apakah tariannya hanya Betawi saja? Ya kalau menurut aku ya enggak, bisa aja tarian lain gitu, terserah mau gimana. Yang kayak Tanya bilang tadi, asalkan masih ada unsur-unsur dan masuk gitu. Atau aku tuh punya saran juga, aku juga punya saran, punya ide, terserah ini kan urusan Rumah Cino. Misalnya Rumah Cino pengen mentasin di
Misalnya Rumah Cino pengen mentasin di Semarang gitu. Aku ingat nih, ini waktu lagi kemarin ngobrol bareng di Sucita, itu ada temanku menyampaikan mengenai tari warak. Duh, dari itu juga ada unsur-unsur Tionghoanya juga. Orangnya ada di sini kok, nonton juga dia. Itu kalau menurut aku bisa jadi aja itu tarian itu digabungkan atau unsur apa sih, tarian-tarian asal nyambung gitu, misalnya bagian apanya gitu, perayaan apa gitu, terus ada tarinya, terus atau bisa juga tarian apa yang mengandung unsur Cina, atau bisa lagi nih kalau berani sih misalnya Mbak Sulis, apa ingat tadi peraturannya. Istilah Cina diganti dengan Tiongkok Tionghoa. atau Tionghoa. Maaf. Ayo. Maaf, iya, oke, Jangan sampai 3 kali loh ya. Iya, aku didis ya nanti langsung Nanti- disuruh live dari Nanti grup. 4 kali dapat printer, Mbak Sulis. Oh, alhamdulillah. Atau kalau berani nih misalnya Rumah Cino bikin koreografi baru gitu, misalnya mau pentas di Bali gitu, terus menggabungkan antara musik Bali, tari Bali dengan unsur-unsur Tionghoa gitu, misalnya seperti itu kan gitu. Kalau berani gitu kan, karena kan yang tadi aku bilang kan, karena kalau misalnya pergelaran itu akan lebih berasa kalau ada interaksi antara penonton dan penyajinya. Tapi kalau misalnya emang merasa bahwa di sini, di mana sih maksudnya, Rumah Cinwa maunya membawakan Betawi aja karena ya ini menjadi identitas Rumah Cinwa yang karena asalnya dari Depok, ya nggak masalah, terserah gitu. Itu sih dari aku. Amat sangat berbobot jawabannya. Baik. Oh iya, ada pertanyaan keempat dari Bapak Denny Wibowo. Oh, selamat malam, izin bergabung dan menimba pengetahuan. Meninjau struktur penyajian secara keseluruhan. Bagaimana wujud transisi yang terjadi dari pertunjukan tari ke pertunjukan wayang potehi? Bagaimana ya Mbak atau Ibu? Terima kasih. Itu siapa yang hendak menjawab? Kanya Mbak deh Kanya kayaknya. mungkin? Kayaknya Kanya Mbak deh. Kanya ini. Wujud transisi. Kanya yang ngegarap. Iya, jadi Mbak maksudnya Kanya. kamu biasanya masukin tari tuh Itu malah jadi gimana, Mbak Sulis? Oh, minum ya. Maaf ya. Kalau bagaimana wujudnya itu, kalau boleh saya bilang malah jadi konsep baru di pertunjukan wayang potehi ya, tapi bukan di pergelaran wayang secara umum karena itu udah pasti banyak. Tapi kalau di wayang potehi sendiri, kalau buat saya ini bisa jadi konsep baru yang bisa dikembangkan lagi jadi satu pergelaran yang utuh, satu kesatuan gitu. Jadi nggak terpisah kayak menclok gitu kan. Kalau satu karya baru kebanyakan ada yang kayak tempel sana tempel sini jadi satu gitu ya. Tapi berharap juga nanti kedepannya di Rumah Cinta Wayang sendiri bisa menghasilkan satu pergelaran yang benar-benar satu pergelaran dengan beberapa unsur gitu, dari wayang, tari gitu. Mungkin gini Mas. Kalau bisa ditambahin boleh. Gimana cuy? Mbak Sulis? Mau terus atau mungkin gini Kalau- sih Mas, wujud bentuknya itu juga biasanya kalau Kanya bukan Kanya doang sih, teman-teman di Rumah Cinma tuh menyajikannya, misalnya ada lakon yang tadi Kanya udah cerita tuh kalau nggak salah, lakon apa? Si Jin Kui ya, si Jin Kui Oh ya, si nikah Jin gitu. Kui. Ya. Iya. Jadi misalnya di saat lagi ada lakon, seorang lakon namanya si Jin Kui itu sedang menikah. Nah, terus saat Satu lagi tokoh bernama. iya, bener kan? Seorang siapa? Dia menikah dan ceritanya itu ada perayaan. Nah, perayaannya itu
dimunculkanlah tari. Jadi kayak dari wayangnya kayak dalangnya sendiri tuh bercerita gini, wah iya dia akan menikah. Oke, untuk biasanya tuh gimana sih, Cap? Kamu kan biasanya dalangnya yang Iya, untuk teknisnya apa? Untuk merayakannya. Mari lebih kita ke ini deh. lebih kayak Teknisnya lebih di teknisnya ya, lebih ke dalang yang ambil peran gitu. Oh, jadi mungkin dalangnya nanti akan dalangnya mengarahkan untuk ngarahin kali ya. Jadi mungkin dia lagi main boneka, terus dia mengatakan, tokohnya mengatakan, iya ini pernikahan si Jin Kui dan si X gitu. Lalu kemudian muncul bidadari-bidadari penari gitu ya, gitu. Menikahlah akhirnya si Jin Kui dengan si calon istrinya ini. Digelarlah pertunjukan gitu, lalu muncul gitu ya bidadari turun bergoyang-goyang gitu ya. Oh gitu, oke, mungkin konkretnya begitu ya, mungkin ya. Iya gitu Mas Oke. Den. Iya. Maaf ya Mas Den kalau salah-salah. Oh nggak apa-apa kan, kita semua belajar. Oke, ini ada pertanyaan kelima dari Pak Paul. Apa bisa digabung antara menari sambil dalang? Gimana Mbak Kanya? Bisa kalau latihan terus, Pak Paul. Bisa. Sebenarnya itu kan jadinya kayak wayang wong ya. Oh iya, Pak. Jadi untuk apa kan latihan onto wecono juga ya lebih latihan prakteknya deh. Latihan onto wecono-nya apa namanya kelancaran skrip dan segala macam, terus multitasking dan apa namanya ngomong sambil gerak itu sebenarnya kayaknya bisa mengadopsi dari teknik itu sih, ya nggak sih Mbak Sulis? Iya. Tapi kalau itu aku juga bingung jawabnya gimana. Aku balikin lagi ke dalangnya gimana. Dalang mau nggak? Wah, Dalang sambil lari. Dalangnya siapa ya? Ya Pak, Ya Anda sudah. juga pernah jadi dalang, Mas Himawan. Oh iya, Bisa iya, jadi iya, konsep iya. baru ya Mas Cep. Bisa jadi konsep baru ya untuk Rumah Cinta Wayang. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan dari Saudara Galih Prakarasiwi. Permisi Kak, numpang tanya. Dari penjelasan Mbak Sulis tadi, kalau tarian Betawi tergabung dari beberapa etnis. Bagaimana kita mengatakan unsur A berasal dari etnis A? Pertimbangan apa saja ya? Aku membayangkan jangan-jangan unsur A itu sudah melalui proses interpretasi si pengkarya. Berat ya. Berat Emang ya? Mbak Gali ini senengannya ngajak debat dan ngasih pertanyaan yang berat-berat. Makasih loh Mbak Gali. Loh, bagaimana Mbak Sulis Jadi menanggapi? aku bagaimana etnis A, pertimbangan apa aja, bayangan jajan unsur A itu sudah melalui proses interpretasi si pengkarya. Iya bisa jadi juga seperti itu, tapi kan maksudnya kalau yang aku bilang tadi misalnya unsur apa ya namanya? Misalnya unsur tari dari cokek gitu. Misalnya cokek yang yang dibawa dari Tionghoa. Hampir ngomong lagi. Dari Tionghoa, lalu dia mungkin benar ada interpretasi tersendiri dari si pengkarya itu. Tapi kan si pengkarya itu biasanya kan membawanya dari Tionghoa. Jadi kayak aku melihatnya tuh apa ya, kayak itu juga asalnya juga dari etnis Tionghoa gitu. Jadi gimana sih? Gimana ya? Maksudnya kayak orang Tionghoanya itu yang membawa ke sini, lalu perihal interpretasi atau apapun, tapi kan kita juga nggak tahu sebenarnya itu benar interpretasi atau memang asli, kayaknya juga bisa juga enggak, tapi kan yang kita tahu kayaknya ya itu dari Tionghoa gitu, terus baru digabungkan sama unsur pribuminya juga sebenarnya juga memang juga bisa jadi interpretasi juga, tapi kan ya gitu maksudnya.
Ngerti nggak maksudku? Mbak Ga ngerti nggak maksudnya? Kalau enggak besok ngopi deh. Tapi Sebenarnya itu kan konsep kan itu pertanyaan kayak, oh lanjutannya ya ya. ya. Apa? Gimana Mbak Kanya tadi mau lanjutin? Ngomong. Eh, mungkin kayak apa namanya, polanya tuh sama kayak gimana di soal kuliner sih kayaknya yang minggu kemarin dibahas itu kan dari makan kuliner dari Tiongkok datang ke sini itu otomatis juga mengalami semacam perubahan ya dari bumbu, dari segi bentuk, dari apa sajian segala macam karena untuk apa namanya ya menyesuaikan lagi dengan tempat di mana satu budaya itu tinggal gitu. Jadi sebenarnya untuk lebih ke bagaimana satu budaya itu diterima oleh lingkungan setempat gitu kayaknya sih. Jadi kenapa bisa ada satu apa tadi Cep? Satu perpaduan. Satu unsur Unsur. mungkin bisa dipertanyakan juga apakah sudah melalui proses interpretasi atau enggak gitu, sama karena polanya itu sama juga dengan kayak kuliner gitu, kuliner yang ujung-ujungnya beradaptasi menyesuaikan dengan lidah orang setempat gitu. Mungkin pola itu sih juga berlaku gitu. Tapi kalau ini kan tadi kan ada juga tadi sebelumnya tadi ada bagaimana mengatakan kalau satu unsur yang satu misalnya berasal dari etnis yang ini misalnya. Itu gimana kira-kira ya? Misalnya ketika kita melihat tari Betawi misalnya. Kita itu bagaimana kita mengidentifikasi apa asal-asal sumber-sumber dari etnis mana tuh bagaimana coba kira-kira? Mungkin kalau misalnya kita ini kan bagaimana dari mengatakan unsur bentuk A dari ini etnis ya, A. dari kalau Mbak Sulis bilang tadi coke, kalau dilihat dari apa namanya bajunya, kan bajunya itu dia ada kerahnya gitu nggak sih Mbak Sulis kalau nggak salah? Ada ini Ya, ada kayak, itu ada ya kerah yang di sini ya gitu. Di Tionghoa sendiri kan juga ada model yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ditarik semacam benang merah, ada pengaruh Cina ya di situ gitu, di model sini. Tapi nggak, maaf, Tionghoanya itu begitu nggak. Jadi kemiripannya sudah kemirip jalurnya itu udah berbaur, sudah melebur dengan identitas setempat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi titipan dari Saudara Rendra Agusta ya ini ya. Mas Rendra. Mas Rendra. Mau tanya Kak, apakah unsur lokasi atau sektoral komunitas Tionghoa di Jakarta punya warna identitas sendiri antar komunitas atau komunal mutlak se-Betawi hampir sama? Atau identitas kesenian dibangun stylenya melalui ketokohan Tionghoa masing-masing komunitas itu sendiri? Atau nuwun? Nah, itu bagaimana? Ada Mbak Kanya atau Mbak Sulis bersedia menjawab pertanyaan dari Saudara Rendra? Bagaimana? Kayaknya mau jawab atau gimana? Kalau aku jawabnya pasti nggak ini Mbak, aku jawabnya pasti general. Karena aku nggak tahu persisnya di lapangan kayak gimana. Kalau Mbak Sulis sekali tahu. Iya Mas, sebenarnya jujur aku juga belum masuk
banget ya, belum benar-benar yang aku bilang tadi. Ini bukan hasil riset aku, jadi kayak aku nggak benar-benar ngelihat banget. Tapi sependek pengetahuan aku juga dari dengar-dengar juga sebenarnya apa sih unsur lokasi dan unsur lokasi itu juga mempengaruhi model genre-genre tari yang ada di Jakarta dan sekitarnya gitu. Misalnya kayak cokek di Tangerang dan cokek di mana ya, Tangerang sama mana gitu itu beda, ini beda. Tapi itu beda-beda gitu. Tapi aku detailnya aku maaf banget aku belum bisa menjelaskan aku karena nggak tahu, aku daripada salah. Tapi sekarang yang terjadi adalah kalau di Jakarta sendiri, Pemprov Jakarta itu kan juga membutuhkan identitas kan, membutuhkan sesuatu yang harus ditunjukkan, yang tradisi yang Jakarta seperti apa sih kayak gini. Jadi kalau di Jakarta sendiri aku lihat itu mereka memiliki apa ya namanya, kayak dipadukan gitu, mau nggak mau tuh mereka tuh kayak disamakan gitu, nggak tahu itu dari mana pokoknya harus begitu, itu yang Jakarta gitu. Tapi sebenarnya kalau dari dulunya juga sebelumnya emang kalau dari yang belum terbentuk ya, yang belum terbentuk dalam tarian baku misalnya tarian Renggong Manis atau Nada Ganjin atau apa yang masih dalam tarian kerakyatan gitu, yang sekarang juga udah hampir punah, itu emang beda-beda sih. Masing-masing komunitas itu beda-beda. Di Tangerang, kan Betawi nggak cuma di Jakarta doang kan, Jakarta Kota, Tangerang, terus Depok juga masih Betawi, itu segala macam emang beda-beda, modelnya itu beda-beda. Itu kalau dari aku sih. Makanya nambah lagi atau gimana? Enggak deh, kali karena kayak yang tadi Mbak Sulis bilang, dari lokasi bisa, dan dari gaya si pemilik sanggar atau komunitas itu juga bisa mempengaruhi produknya gitu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari, oh iya maaf, mungkin untuk pertanyaan Mas Rendra ini mungkin kita bisa ngajak salah satu dari penonton Zoom meeting kita ya, mungkin bisa Pak Paul atau Pak Yuwono mungkin mau menambahkan, karena ini pertanyaannya Mas Rendra ini terkait terkait tentang lokasi dari pembentukan budaya Tionghoa ini. Mungkin Pak Paul mungkin atau Pak Yuwono bisa menambahkan mungkin. Mungkin Pak Paul mungkin bisa menambahkan bagaimana dari pertanyaannya Pak Rendra mungkin. Kalau dari saya sih kira-kira yang dijelaskan sama tadi Mbak Sulis ya, kira-kira seperti itu. Sebab ya memang lokalisasi dari penduduk-penduduk yang di Betawi, yang dalam kategori Betawi itu ya terkelompok di sana, mungkin ada perbedaan yang nggak tahu ya, nggak terlalu nyata kali bedanya ya Mbak Sulis ya. Tapi tetap beda, tetap ada bedanya Pak. Meskipun nggak terlalu terlihat, tapi tetap ada bedanya. Itu konon. Tapi ya itu tadi, karena kadang kalau misalnya dari segi kepemerintahan sendiri kan butuh identitas, jadi kayak mau nggak mau disamain gitu. Tapi kalau misalnya dari asli maksudnya masa lalunya itu juga beda-beda sih gitu. Masing-masing komunitas gitu punya. Ya, sebab ini sudah merupakan satu budaya yang sudah terakulturisasi ya. Mungkin sudah keasliannya itu sudah boleh bilang sudah nggak ada, jadi sudah diadaptasi dengan lokal masing-masing. Pendapat saya sih kira-kira begitu ya.
Pak Paul ada yang mau ditambahkan lagi mungkin terkait Cukup. tentang terima kasih. Cukup ya Pak. Terima Ya. kasih atas tambahan jawabannya. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Fauzan Trilesmana. Apakah ada tarian Betawi lain yang bisa dipakai oleh wayang potehi? Nah, itu bagaimana? Antara Mbak Kanya atau Mbak Sulis mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya ini ya, tidak ada pertanyaan lagi kayaknya ya. Iya. Aku malah nanya balik. Bisa. Maksudnya tarian lainnya apa? Tarian Betawi lainnya apa? Maksudnya Tapi nggak tahu tari Kanya yang gimana, Kanya? selain ditunjukin gitu. Sebenarnya ini siapa yang nanya? Oh, Ojan dan Buros ya, dan Dava. Bisa nggak cuma satu nama tari. Saya bilangnya satu nama tarian ya, Bu. Bisa juga nama tarian yang lain, atau bisa juga bahkan gerakan yang koreografi yang dibikin sendiri itu juga bisa, tapi dengan gaya tari Betawi gitu, dengan musik yang ada unsur Betawinya gitu bisa sih, Bu. Jadi tidak ada satu keharusan gitu di sini. Dari Mbak Sulis ada tambahan? Idem. Idem. Oh, idem ya. Oke. Oke. Yang penting nyambung. Bukan nyambung sih. Iya, yang penting nyambung dan ada satu garis ya gitu. Ada Mbak. garisnya gitu dan juga beralasan. Kalau misalnya kita mau gabungin ini sama ini, bukan asal udah tempel aja gitu. Asal templok ya. Nah, yang penting punya alasan, punya ya gitulah, punya struktur yang dibangun. Ya, oke. Terima kasih, ya ampun Mbak Kanya, Mbak Sulistiani. Kita tanpa terasa sudah 1,5 jam ngobrol-ngobrol. Padahal cuma ngobrolin goyang-goyangan doang. Ngalor ngidul nggak jelas. Tanpa terasa ya. Terima kasih Mbak Kanya, Mbak Sulis. Ya ampun, kita sama-sama 1,5 jam sudah ngobrol tentang goyangan yang bukan sembarang goyangan, tapi goyangan yang ternyata itu bentuk interkulturalisasi wayang potehi yang dipergelarkan bersama dengan tari Betawi. Ada pertanyaan. Oh iya, dari Denny Wibowo. Cecep kayak dalam deh. Enggak, ini ada tanggapan dari Pak Denny Wibowo ini. Mas Denny, ya, teringat pertanyaan. Tanpa terasa ya, kita sudah 1,5 jam. Saya ingat ada studi gaya tari disebutkan. Ya mungkin sudah 1,5 jam ini kita sudah di penghujung ya, mungkin ya sudah bisa dikatakan di penghujung Zoom meeting kita. Kalau kita bisa ilustrasikan ya, dari kita mengobrol tentang tari dalam pertunjukan wayang potehi ini, ya seperti yang dikatakan Pak Denny Wibowo to everyone in Zoom meeting ini, bahwa ya ada hubungan antara ya keberagaman itu tadi ya, keberagaman itu indah gitu. Tari Betawi yang itu adalah goyang-goyangan mempertemukan berbagai budaya, itu juga ditampilkan dengan wayang potehi yang juga bentuk dari pertemuan budaya. Ya keberagaman itu indah gitu ya, kalau bisa kita bilang ya, para penonton di sini ya. Selalu dibutuhkan juga. Oh ya, mungkin di penghujung ini ada kata penutup mungkin dari Ibu Woro selaku pembina Rumah Cinta Wayang, mungkin kata penutup dari Ibu Woro. Bisa di-unmute Ibu Woro. Iya, Bu Woro. Udah nyala, Bu. Udah nyala mic-nya. Dimarahin anak muda saya ini. Ya, luar biasa tanggapannya ya. Menarik sebetulnya. Saya nggak tahu juga pengen ikut ngomong, tapi waktunya udah habis. Tapi intinya begini, memang kita harus terus berjuang gitu ya, Mbak Sulis, Kanya, Mas Cecep, dan juga teman-teman sekalian untuk menjaga ini, menjaga
melestarikan keberlangsungan dari budaya. Jadi yang saya rekam adalah adanya budaya baru. Itu ada, saya pernah baca buku Paul White, bukan apa namanya, tentang bahwa inkulturalisasi tadi melahirkan satu budaya baru, Mbak Sulis. Yang kemudian unsur-unsurnya baru lagi, seperti pertanyaan Mas Rendra tadi. Yang asli udah nggak ketahuan, tetapi bisa dicari apa namanya bentuknya. jejaknya. Seperti Potehi. Dulu Potehi itu dianggap lahirnya di Semarang. Semua orang tahu, semua media tahu, sejarah menulis bahwa itu ada di Semarang. Dari hasil penelitian saya kemudian ternyata bukan di Semarang. Ternyata di Gudo, di Jombang. Karena di Semarang nggak ada pengrajinnya. Kenapa bisa dikenal di Semarang? Karena dalang Potehinya adalah seorang peranakan Tionghoa Jawa yang memang beliau keturunan masih berbahasa Hokian. Tapi kemudian seperti Mbak Kanya bilang tadi, kemudian terjadi percampuran. Makin ke sini masyarakatnya tidak bisa bahasa Hokian, ya Pak Paul ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kemudian melahirkan dalang-dalang baru, orang Jawa, akhirnya Potehinya di Jawa Timur pakai bahasa Jawa. Udah gitu. Jadi itu kurang lebih jejak yang bisa kita telusuri. Seperti juga tari Betawi. Memang di Depok beda. Orang Depok kaku, Betawi coret. Sunda ora. Ya gitu ya. Di Tangerang beda lagi. Aduh, istilahnya apa kalau di Tangerang itu? Cina Benteng. Cina Benteng. Ya kan? Nah, Cina Benteng. Lokalnya ada batas-batas wilayahnya, Mas Rendra. Jadi istilahnya begini, orang Cina Benteng yang dalam hal ini tokohnya adalah Ibu Mona, itu bilang dia bukan orang Betawi, tapi gue ini orang Cina Benteng yang punya identitas sendiri, tata cara perkawinan yang berbeda dengan Betawi, tetapi unsur-unsur adat-adat Tionghoanya kental. Ada kalau di Betawi nggak pakai ikan bandeng, di Betawi pakai buaya, roti buaya. Di Cina Benteng itu kalau menikah wajib ada masakan bandeng, kurang lebih begitu. Tapi sama-sama mereka tergerus ya, bergeser terus-terus kayak saya ini dulu di Berlan. Terus ke Depok kan kegusur. Ya istilahnya seperti itu. Kegusur terus jadi orang Depok. Udah nggak jadi preman Berlan lagi deh gitu. Kurang lebih begitu. Tapi menarik tadi ada Pak Yos ya, yang menyampaikan bahwa dulu beliau nonton wayang Potehi di Kelenteng. Tadi Mbak Sulis ataupun Mbak Kanya menyampaikan sekarang udah nggak di Kelenteng, tapi udah di mana? Di mall, sekolah, ya, yang ceritanya disesuaikan dengan penontonnya. Begitu ya. Saya ingin menambahkan ceritanya Mbak Kanya mengenai pertama kali Potehi mengeluarkan tarian menyertai pergelaran Potehi ya di mana tadi Mall Anggrek. Pikirannya apa? Taman Anggrek. Ya, cuma satu, Taman Anggrek ya. Cuma satu alasannya. Di Betawi banyak ornamen budaya Tionghoa mewakili seperti cudoknya ya, kemudian kalau pakai tirai ya, seperti pengantin dari Shanghai itu masih sampai sekarang. Jadi saya hanya menyarankan nontonlah Chinese Global Television budaya
Chinese, Tiongkok itu luar biasa. Oke, terima kasih Mas Cecep. Kalau cerita nanti kuliah 1 semester. Kalau boleh saya tambahin sedikit ya. Monggo Pak Paul, monggo. Jadi kalau saya ini pandangan saya yang namanya budaya itu apalagi sekarang ini boleh bilang sudah terbebas dari batasan-batasan ya. Jadi batasannya itu hanya terbatas dari kita punya imajinasi sendiri. Makanya tadi itu saya terpikir gimana kalau mendalang sambil nari gitu loh. Nari sambil mendalang. Jadi itu tergantung yang muda-muda inilah. Coba berkreasi sesuatu tuh yang baru yang nantinya merupakan satu kreasi keunikan dari Roma Cinwa. Saya sarankan sih begitu ya. Ini adik-adik yang Cecep, nari Cep. aktif. Kamu kan dalang. Oh iya, Pak Paul, ada tambahan lagi Pak Paul, closing statement Cukup. lagi. Terima kasih banyak atas saya terhibur sama Zoom ini yang diadakan sama Roma Cinwa ini sudah yang ke-7 ya. Semoga saya nggak akan absen gitu untuk yang datang ke kemudian hari. Iya. Sebab ini udah bosan juga nih terkunci di rumah karena corona ini. Iya, Pak. Saya juga sebagai moderator juga terhibur mendengar perkataan narasumber ini, membuat saya terhibur. Oh ya, sebelum tutup laptop kita mau foto bersama dulu. Para peserta. Kita mau foto-foto dulu. Ya, Saudara Bilal bagaimana? Saudara Bilal, foto. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa diaktifkan videonya. Kita mau foto-foto. Boleh. Foto-foto. Udah gaya nih Bilal Dafa. Ayo foto-foto kita ya. Ini modelnya nih. Modelnya siapa? Model yang ini akhirnya nongol kan. Model yang Cinwa. Monggo para peserta videonya ditampilkan. Siap. Ayo Bu Maharani, Bu Shirley, Mas Rendra, Pak Lukman Trisna, Saudara Fibriana, bisa ditampilkan videonya. Biar eksis. Ayo, gimana Bilal? Ayo, 1, 2, 3. Taruh, bentar. Kayak lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ini semua. Udah. Tangannya Cinwa. Udah nih Bilal. Udah. Siap. Udah 2. Oh, udah 2. Udah ditutup ya? Oke. Belum. Baiklah, terima kasih. Belum puas. Bil, ulang lagi, Bil. Bilal, ulang lagi, Bil. Ulang lagi. Gini lupa. Tangannya mana? Diskusinya keren. Bagus. Ayo, Bil. Lagi, Bil. Taruh. Ayo, foto lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. 1, 2, 3. Keju. Oke. Siap. Dah. Ya, terima kasih kepada kesediaannya bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadir ke Yang Muda dan Bercerita ya. Saya moderator Himawan alias Cecep